Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Muhammad Najiyah Mumtaza and I'm here to tell you about simple future. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simple future. Apa sih kegunaan dari simple future ini? Simple future digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan. Kata kunci dari di masa depan adalah akan. Mari kita bahas polanya. Untuk yang positif, polanya adalah subject, will atau shall, verb 1, object. Untuk yang negatif, subject, will not atau shall not, verb 1, object. Untuk yang interrogatif, will atau shall, subject, verb 1, dan object. Apa sih yang membedakan antara will dan shall? Shall ini hanya bisa digunakan untuk I dan we. Dan will bisa digunakan untuk seluruh pronoun, termasuk I dan we. Jadi, ketika kita ingin bilang bahwa aku ingin, kita bisa bilang I shall atau I will. Dan ketika kita ingin bilang mereka ingin, kita tidak bisa bilang they shall, tapi kita bilang they will. Dan untuk yang negatif, kita bisa singkat will not dan shall not menjadi shall not sebagai shan, will not sebagai won't. Kita masuk ke contohnya. I shall bring a book. I di sini sebagai subjek, shall sebagai auxiliary, bring sebagai verb 1, dan a book sebagai objek. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu they will bring a book. They sebagai subjek, will sebagai auxiliary, bring sebagai verb 1, dan a book sebagai objek. Masuk ke contoh yang interrogatif. Will she bring a book? Will sebagai auxiliary, she sebagai subjek, bring sebagai verb 1, dan a book sebagai objek. Sesuai dengan polanya, ketika di interrogatif, will atau shall berada di depan dan subjek menyusul di belakangnya. Tetap diikuti oleh verb 1 di ketiga bentuknya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada time signal. Ada beberapa time signal dari simple future, yaitu yang pertama adalah later. Contohnya, I shall find my key later. Aku akan menemukan kunciku nanti. Contoh yang kedua adalah you will write a lesson tomorrow. Kamu akan menulis pelajaran besok. Contoh yang berikutnya adalah they will make a cake next time. Mereka akan membuat kue nanti. We shall not invite him next week. Karena we, kita bisa menggunakan shall, dan tentu saja kita juga bisa menggunakan will. Namun di contoh ini kita menggunakan shall, dan not bisa kita ganti dengan shan. We shall not invite him next week. Kami tidak akan mengajak dia laki-laki minggu depan. Berikutnya adalah she will harvest corn next month. Dia perempuan akan memanen jagung bulan depan. Contoh berikutnya adalah he will buy a car next year. Dia laki-laki akan membeli sebuah mobil tahun depan.
Time signal dari pada simple future adalah hal-hal yang terjadi kemudian. Contohnya later artinya nanti, tomorrow besok, next time berikutnya, atau kesempatan berikutnya, next time, next week adalah minggu depan, next month bulan depan, dan next year tahun depan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari simple future ini. Mudah-mudahan hal yang saya terangkan hari ini bisa berguna, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Karena simple future sendiri adalah salah satu tense yang sering digunakan dalam daily conversation. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.